A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Terus bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Hari ini ada dua buat pertanyaan ya, kita masuk di sesi Q&A. Ada dua pertanyaan di kolom komentar, mungkin masih banyak lagi sebetulnya. Cuma mungkin tidak terlintas di hadapan pandangan saya, jadi saya mohon maaf. Yang mana yang saya lihat di situlah yang saya comot gitu kan, untuk saya bahas kemudian di video-video saya. Yang pertama ini dari Mbak Lulu Dwi. Ini sebetulnya pertanyaan terkait amalan sholawat, dan itu udah pertanyaan yang sering banget ditanyakan ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas kembali ya. Waalaikumsalam Umi, semoga itu terjadi padaku, amin. Umi, saya mau tanya, kalau saya mengamalkan sholawat munjiat dan sholawat lain sebisa saya dan gak menghitung, apakah kurang afdol Umi? Karena saya kerja di pabrik Umi, jam sholat tidak bisa lama-lama. Jadi wiridnya sambil kerja, mohon jawabannya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Justru jenengan sudah berusaha mengamalkan sambil beraktivitas saja, itu sudah bentuk kekhusyuan panjenengan. Kalau kita ngaji dengan Gus Baha itu, Gus Baha pernah menyampaikan seperti ini. Panjenengan itu ya, kayaknya beliau ceramah di hadapan ini teman-teman TKW. Panjenengan itu ya, jangan ngarep jenengan khusyuknya itu bisa seperti para kiai, para ulama gitu kan. Karena jenengan punya kesibukan tersendiri. Wong jenengan habis sholat, terus jenengan langsung pergi ke dapur memasakkan untuk majikan. Tapi jenengan sambil zikir, sambil wirid, itu sudah bentuk kekhusyuan jenengan. Itu sudah sesuatu yang paling bagus buat jenengan. Karena apa? Ada upaya gitu loh. Ada upaya. Jadi kalau panjenengan tadi karyawan pabrik ya kan, habis selesai sholat, lanjut kemudian duduk sebentar, istighfar ya kan, tasbih, tahmid, takbir ya kan, sambil duduk. Tapi terus kemudian berdiri, sholawatnya berdiri, terus bacaan zikir lainnya berdiri sambil aktivitas. Itu sudah bentuk kekhusyuan panjenengan. Nggak apa-apa. Nggak dihitung, nggak apa-apa. Jenengan bisa hitung. Tujuannya dihitung itu untuk apa? Supaya kita tahu di bilangan-bilangan tertentu kita bisa istiqomah.
Tapi kalau memang yang di wirid saya itu ya, tasbih, tahmid, takbir kan 33 kali. 3333 semua. Usahakan hitung itu. Tapi yang sholawatnya panjenengan gak hitung, gak masalah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Dihitung itu supaya kita tahu kita sudah istiqomah di angka berapa. Tapi tidak dihitung pun, yang penting jangan ditinggalkan. Usahakan setiap aktivitas kita, lisan kita itu tidak pernah lepas dari menyebut nama Allah dan Rasulnya. Jadi gak ada masalah. Lanjutkan terus, istiqomahkan terus. Insya Allah justru pekerjaan panjenengan nanti jauh lebih berkah. Yang selanjutnya pertanyaan dari sahabat kita, Dila, Mbak Dila. Ini sepertinya beliau mahasiswi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada doa atau amalan agar lancar skripsi? Terima kasih. Banyak nih amalannya. Jadi kalau yang datang sama saya dulu ada orang Jogja tuh, sekarang udah masuk S2. Beliau dulu menyatakan bahwa sulit susun skripsi, sulit sidang skripsi kalau nggak salah, karena ada satu dokumen di awal-awal pecah pandemi itu tidak bisa didapatkan karena dokumen tersebut harus berupa video dan untuk keluar itu sulit gitu kan. Tapi qadarullah, Allah mudahkan. Kalau kita melibatkan Allah itu, Allah pasti mudahkan. Jadi segala sesuatu itu selalulah libatkan Rob kita, nanti akan mudah segala sesuatunya. Termasuk mulai dari susun skripsi, mau sidang skripsi, setelah lulus gitu kan, supaya dapat pekerjaan gimana gitu. Libatkan terus Allah. Dari mulai panjenengan sudah tahu akan susun skripsi, panjenengan tuh harus memulai prihatin gitu ya. Jenengan mulailah dengan puasa. Puasa, kalau jenengan masih punya hutang puasa Ramadan tahun lalu misalnya, atau tahun ini masih punya hutang, bayar dulu. Berarti jenengan masih punya tanggung jawab ke sana, bayar dulu. Tapi kalau panjenengan sudah nggak punya hutang, coba panjenengan puasa Senin Kamis. Kedua, apalagi sedekah subuh untuk hajat panjenengan supaya Allah mudahkan. Panjenengan lakukan sedekah subuh. Umi, tapi saya mahasiswa Umi, apalagi di kondisi online kuliah offline ya, kebalik-balik saya. Kuliah online gini saya nggak dapat uang saku dari mama papa gitu. Dan dengan punya uang berapa? Sehari jenengan bisa berapa? 1.000? Masa nggak bisa 1.000? Uang jajan jenengan berapa sehari? Dikasih 10.000? Sisihkan 1.000, 2.000. Cemplungkan ke dalam kotak sedekah subuh. Khususkan itu. Sebagai apa? Bertawasul dengan amal soleh bernama sedekah subuh untuk hajat panjenengan supaya mudah susun skripsi, supaya lulus sidang skripsi. Lalu apa lagi? Zikirnya. Sholawat jangan dilupakan. Sholawat ikuti seperti biasa, jangan amalkan sholawatnya apa aja. Terus kemudian panjenengan perbanyak zikir ya Fattah, ya Rozak, ya Fattah, ya Rozak, ya Fattah, ya Rozak. Kenapa ya Fattah? Ya Fattah itu sang maha pembuka pintu rahmatnya Allah yang sulit-sulit dibukakan. Panjenengan mungkin dihadapkan kepentok situasi yang sulit ketika susun skripsi, insya Allah Allah mudahkan. Panjenengan mungkin ketika mau sidang skripsi, sulit sekali rasanya menghadapinya, akan dimudahkan. Ya Razak, sang maha pembagi rizki. Kenapa rizki? Yaitu termasuk rizki. Dimudahkan nyusun skripsinya, rizki. Dimudahkan lulus sidangnya, rizki. Jadi ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak. Berapa kali Umi? Sebanyak-banyaknya setelah selesai sholat fardu. Minimal jenengan 100 kali ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, 100 kali. Selain itu jenengan baca doa apa lagi? Setelah habis sholat fardu, jenengan baca doa yang ada dalam surah Toha ayat 25, 28. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Robku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Umi, itu kan ini buat kalau kita mau menghadap suatu atau kita mau presentasi. Betul, tapi di situ ada mudahkanlah untukku urusanku. Jadi mulai dari pertama kali kita sudah tahu kita mau kedepannya akan sidang skripsi. Kita susun dulu skripsi, banyakin baca
doa ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minimal jenengan belum hafal baca 7 kali setelah sholat fardu. Tapi jenengan sudah hafal, seperti saya gini sudah hafal, baca terus. Jenengan mampu 100 kali. Jenengan nggak mampu 11 kali. Jenengan mampu lagi naikkan 40 kali. Mampu lagi 100 kali. Doa ini bagus. Jadi nanti kita sedang sidang skripsi, lisan kita itu dimudahkan juga. Dan dibuat mereka-mereka tuh ya, para dosen pengujinya, mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Intinya segala sesuatu libatkan Allah, insya Allah akan jauh lebih berkah. Ya, jadi itu tadi yang dibaca. Ya Fattah, ya Rozak 100 kali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 100 kali kalau mampu. Tambah lagi satu lagi, zikir pamungkas saya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan tambah ni'mal maula wa ni'man nasir, boleh. Baca berapa kali Umi? 100 kali Umi. Banyak dong Umi, banyak. Karena panjenengan hajatnya juga besar gitu ya. Oke, sobat winarku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.